Luar biasa, dahsyat, ajaib Yesus Tuhan Allah kami yang telah memilih kami sehingga kami ada sebagaimana Dia ada. Bukan hasil usaha kami, tapi Tuhanlah yang membentuk kami untuk menjadi seperti Dia. Kami bersyukur atas karya-Mu yang begitu sangat nyata dalam hidup kami. Bagi kami itu keajaiban yang dahsyat, yang lebih dari keajaiban 7 keajaiban dunia. Kami bersyukur Tuhan, pada bulan yang pertama ini kami boleh berkumpul di tempat ini, menyembah dan memuji-Mu bersama-sama anak-anak-Mu, bersama-sama jemaah-Mu. Terimalah penyembahan pujian kami, biar berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Lewat penyembahan pujian ini, hadirat urapan dan kuasa Tuhan bekerja di dalam roh kami, sehingga roh kami tidak mengalami kesuaman, melainkan berkobar, menyala, menyambar. Hidup kami tegas terhadap apa-apa yang tercatat dalam firman-Mu, sehingga kami memiliki kuasa pengambilan keputusan untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Segala yang bukan berasal dari Tuhan Yesus, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami percaya tempat ini dalam perlindungan-Mu Tuhan. Segala pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, iblis, setan, roh jahat, kuasa gelap, ilah zaman roh teritorial beserta tengah-tengah udara yang coba mengganggu, menghalangi, menghambat jalannya pesta anak domba Allah, jalannya pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami percaya tempat ini dipagari Tuhan, dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bisa merusak, mengganggu kami ketika kami melaksanakan pesta anak domba Allah di tempat ini, karena kami tahu tempat ini rumah Tuhan, tempat kudusnya Allah, di mana Tuhan bertakhta. Kaki Dia tetap menyala di tempat ini, sehingga siapapun orang-orang yang coba ingin berbuat jahat, mereka akan tersambar oleh api-api yang dari kaki Tuhan menyala-nyala, sehingga mereka boleh mengenal Tuhan. Haleluya. Mereka merekareka kejahatan tapi mendatangkan kebaikan bagi kami yang hidup di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus, urapi lidah mulut bibir hamba-Mu supaya bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu yang mengubah hidup kami, sehingga di tahun 2021 ini hidup kami berubah. Di bulan yang baru ini hidup kami berubah. Kami tidak lagi sama seperti tahun 2020, tidak sama lagi seperti bulan-bulan yang lampau. Sekarang kami masuk di bulan yang baru, sehingga hidup kami terus menerus, haleluya, percaya dan mempercayakan kepadamu, sehingga kami tetap di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Saudara, Bapak Ibu sekalian, berikan sungguh-sungguh hidupmu kepada Yesus. Inilah saatnya engkau ambil keputusan, karena kuasa pengambilan keputusan sudah diberikan Tuhan kepada kita semua. Mari kita sama-sama ambil keputusan untuk lebih sungguh lagi mengiring Yesus, mengikut Yesus, untuk lebih sungguh lagi percaya padanya, mempercayakan hidup kita dalam tangan Tuhan Yesus, sehingga hidup kita tidak akan kacau balau, tidak akan liar, tidak akan berantakan, karena ada dalam genggaman tangan Tuhan. Setiap yang dalam genggaman tangan Tuhan itu pasti tidak akan kacau balau, tidak akan berantakan, tidak akan rusak, karena setiap yang di tangan Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Urapi lidah mulut bibirku Tuhan, sampaikan kebenaran firman-Mu menjadi berkat buat kami. Semua kami yang hadir, semua diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam satu nama Yesus Tuhan Allah yang kudus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Yang percaya semua kita berkata amin, haleluya. Yang meriah lebih lagi, haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada jalan keluar, ada kebenaran, ada kekuatan. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Silakan duduk, silakan duduk. Haleluya. Saudara, langsung kita buka firman Tuhan di dalam Bilangan pasal 28 ayat yang ke-11. Bilangan 28 ayat 11. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Serentak. 3, 2, 1. Dua ekor lembu jantan muda, bukan lembu jantan tua. Terus. Seekor domba jantan. Terus. 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercelah. Selanjutnya
Next. 3, 2, 1. Dan juga 30 ekor tepung yang terbaik sebagai korban sajian. Diolah minyaknya untuk tiap-tiap lembu jantan, dan 20 ekor tepung yang terbaik sebagai korban sajian. Diolah dengan minyak untuk domba jantan yang seekor itu. Kembali ke ayat 11 tadi. Pada bulan barumu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Saudara, ini bukan sekedar kebiasaan orang Israel, tapi ini adalah ritual keagamaan mereka yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Jadi setiap mereka menghadapi bulan baru atau masuk dalam bulan baru, berarti tahunnya pun tahun baru. Bulan baru dalam bahasa Ibrani-nya bulan Nisan. Masuk bulan Nisan, bulan baru, mereka semua orang Israel berkumpul untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Kenapa mereka harus berkumpul mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan? Karena mereka yakin betul pada waktu itulah mereka bisa koreksi, evaluasi, introspeksi diri. Apa-apa yang mereka lakukan tahun-tahun yang lalu. Sehingga di bulan yang baru atau di tahun yang baru, mereka membereskan semua masalah-masalah mereka dengan Tuhan. Ingat, masalah mereka dengan Tuhan, bukan masalah mereka dengan manusia, bukan masalah mereka dengan alam, bukan masalah mereka dengan setan, bukan masalah mereka dengan yang lain-lain. Masalah mereka dengan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar. Kalau gitu Pak, berarti orang Israel sering bermasalah dengan Tuhan. Yes, iya. Mereka sering kali bermasalah dengan Tuhan. Ketidaktaatan mereka lah yang membuat mereka sering kalah berperang dengan orang Filistin, yang sekarang namanya Palestina. Dengan ketidaktaatan mereka lah mereka selalu dihancurkan oleh bangsa Moab dan bangsa-bangsa lain. Tapi ketika mereka taat, mereka terus menerus berperang, pasti menang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Saudara, apa kaitannya dengan kita? Saudara, jelas Alkitab berkata kita itu, saudara, tidak bisa terlepas dari sejarah Israel. Walaupun kita bukan orang Israel secara lahiriah, tapi kita tidak bisa terlepas dari sejarah itu. Kenapa? Karena dari Kejadian pasal yang pertama, kedua, ketiga, di Kejadian itu Tuhan sudah menjanjikan kehadiran Yesus. Nanti tumit yang dilahirkan wanita ini akan menginjak si ular itu. Itu adalah nubuatan di mana Yesus menghancurkan setan. Jadi mulai dari Kejadian sudah ada nubuatan Yesus. Dan seterusnya dan sebagainya. Sampai di Yesaya dikatakan akan lahir atau telah lahir seorang putra yang namanya penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu bukan 4 pribadi, itu satu pribadi. Dan itu bukan mengacu kepada nabi yang lain. Itu mengacu kepada Yesus. Karena orang Israel tidak mungkin memanggil nabi Allah yang perkasa. Itu mengacu kepada Yesus. Saudara, itu sebabnya kita tidak bisa terlepas dari sejarah Israel. Tapi ingat, kita bukan orang Israel lahiriah. Kita juga bukan pro Israel. Kita juga bukan mendukung Israel lahiriah. Tetapi kita tidak bisa terlepas dari sejarah ini. Kenapa? Karena Yesus ada kaitannya dengan orang Israel secara lahiriah. Itu sebabnya kita, saudara, selalu membaca sejarah-sejarah di Alkitab, khususnya di Perjanjian Lama, banyak sekali nubuatan-nubuatan tentang Yesus. Misalnya di Mika, di yang lain-lainnya, banyak sekali sejarah tentang di mana nubuatan-nubuatan tentang kelahiran Yesus Kristus. Itu sebabnya kita tidak bisa terlepas dari orang Israel dalam tanda kutip, yaitu dalam sejarah kehadiran Yesus ke muka bumi ini. Apa kaitannya dengan kita? Saudara, Indonesia punya tanggalan, mengikuti bulan, mengikuti tahun Masehi atau nasional. Orang Arab dia punya tanggalan tersendiri juga.
Walaupun mereka ikut nasional, ikut ikut yang umum, kalender umum masih. Tapi mereka punya tanggalan khusus. Orang apa juga punya ya. Orang Jawa juga ada, suku Jawa, dan orang Israel juga punya. Ya, tetapi hampir semua negara dan mungkin semua negara sudah ikut tanggalan Masehi secara umum. Ya, saudara, Bapak Ibu sekalian, ini membuktikan bahwa kehadiran Yesus di muka bumi itu berpengaruh. Haleluya. Sehingga tanggalan pun harus mengikuti. Makanya ada beberapa rekan kita Ustadz protes. Kenapa harus dikatakan kenaikan Isa Al-Masih? Dia katakan, padahal Isa Al-Masih kan tidak disalib. Kenapa di situ memperingati kenaikan Isa Al-Masih? Ya, kelahiran. Kenaikan ya, kematian. Padahal dia nggak mati, maksudnya begitu. Dia diangkat di Rafa. Saudara, terlepas saya tidak setuju Isa Al-Masih itu Yesus, tetapi itulah pendapat mereka, ya. Tapi saudaraku yang saya kasih, tidak bisa dipungkiri bahwa kita sebagai orang percaya ini ada kaitannya ke sana. Sekarang kita sudah masuk dalam tahun yang baru, bulan yang baru. Dalam bulan yang baru inilah bulan pertama kita berkumpul di gereja ini. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Pertanyaannya, apakah yang kau persembahkan bagi Tuhan? Haleluya. 2 ekor lembu jantan muda? Seekor domba jantan? Atau 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela? Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, seandainya ini diberlakukan atas kita, mungkin banyak hari ini yang nggak datang ke gereja. Pasti semua alasan meriang, panas, batuk, sehingga takut ke gereja, menularkan COVID. Haleluya. Beberapa hari yang lalu saya ke rumah Pak Manurung. Pak Manurung katanya batuk, panas. Wah, ciri-ciri ada sih. Saya hampir nggak berani tumpang tangan, karena saya lihat kepalanya berkeringat. Karena dari keringat itu bisa menular, saudara. Tapi saya pikir, lah, kok pengecut sekali saya ini. Saya tumpang tangan di kepalanya dalam nama Yesus. Keesokannya ada perubahan. Dia bilang udah mulai enakan. Dapat berita lagi, malah istrinya yang kena, Mama Mona, ya, hilang penciuman, hilang rasa. Wah, saya bilang sama istri saya, sama Ibu Gembala, ayo kita ke sana. Kami ke sana, saudara. Awal mulanya saya tidak mau tumpang tangan, karena saya sudah tahu tentang ciri-ciri COVID. Ya, ciri-ciri COVID itu ya seperti itu, tapi itu belum tentu COVID, ciri-ciri. Haleluya. Ciri-ciri maling begini, tapi belum tentu maling. Ya kan? Jadi saya mau doa dari tempat jauh saja gitu. Mau doa dari ruang tamu itu. Tapi akhirnya kurang enak lah, saya bilang sama istri saya dalam hati saya gitu. Ayo kita ke kamar. Itu pun saya jarak jauh. Kan kata Menteri Kesehatan, menurut dokter kan 2 meter minimal jaga jarak. Ya kan? Jadi nggak moncrot itunya gitu. Tapi saya pikir saya perlu moncrotkan ini, karena ini moncrotkan. Tadi kan di sini berantakan. Itulah moncrot dari bilur-bilur Yesus itu. Haleluya. Jadi saya ke sana. Saya doa, tumpang tangan, Tuhan Yesus nyatakan kuasa mujizatmu, coronavirus hancur dan segala macam. Puji Tuhan, hari ini bersama kita dia beribadah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Padahal waktu 5 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu, ibu itu bilang sama saya, ntar sore saya soap PCR. Iya, dia mau soap katanya. Jangan, saya bilang. Jangan soep, udah kusuntik. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, di bulan yang baru ini, apa yang kita harus buat untuk Tuhan? Haleluya. Mari introspeksi, evaluasi, koreksi diri kita. Ya, apakah di tahun yang lalu, di bulan-bulan yang lalu, kita sudah melakukan sesuatu yang terbaik buat Tuhan? Tentunya kita tidak membawa yang namanya 2 ekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun,
yang tidak bercelah, tetapi kita harus melakukan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saudara, ini pun saudara tidak cukup hanya membawa binatang-binatang ini, tapi harus dikelola dengan baik. Kita baca ayat 12-nya. Dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan SOP yang ada. 3-2-1. Dan juga 3/10 eva tepung yang terbaik. Lihat, tepungnya pun yang terbaik. 1 eva itu kurang lebih 36 liter. Ya, jadi kalian bagikan saja, nggak usah pala kita repot-repot, tapi saya kasih gambarannya ya. Dan juga 3/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian diolah dengan minyak. Itu pun harus minyak yang terbaik, non kolesterol tentunya, untuk tiap-tiap lembu jantan. Haleluya. Serta 2/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian diolah dengan minyak untuk domba jantan yang seekor itu, saudara. Jadi saudara, ada yang untuk umum, ada yang untuk seekor itu. Coba di bagian terakhirnya kita lihat. Di bilangan bagian ayat terakhirnya, coba. Ayat 18 sampai ayat 14. Saya 14 coba. Haleluya. Jadi yang seekor ini untuk apa? Kita baca. 3, 2, 1. Dan korban-korban curahannya haruslah untuk seekor lembu jantan setengah hin anggur, untuk seekor domba jantan sepertiga hin, dan untuk seekor domba 1/4 hin. Iya. Itulah korban bakaran pada setiap bulan baru dalam setahun. Terus. Dan Seekor lembu jantan haruslah diolah menjadi korban penghapus dosa. nih, tadi yang satu itu spesial. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Saya nggak pakai tulisan, jadi Anda ingat sendiri tadi penjelasannya. Ada 1 ekor yang berbeda. Nah, dan seekor kambing jantan haruslah diolah menjadi korban penghapus dosa bagi Tuhan, serta dengan korban curahannya di samping korban bakaran yang tetap. Itu tadi ada korban-korban bakaran yang tetap. Tetapi ada 1 ekor, kalau Anda ingat tadi, itu korban spesial. Nah, itu hanya dilakukan pada bulan baru. Kalau bulan-bulan biasa, itu tidak ada yang 1 ekor spesial ini. Itu hanya dilakukan bulan baru, untuk apa? Untuk pemberesan mereka dengan Tuhan. Bukan dengan setan. Bukan juga dengan sesama manusia. Bukan juga dengan alam. Tapi dengan Tuhan. Karena apa? Karena mereka yakin betul sepanjang tahun banyak dosa-dosa yang mereka lakukan. Mereka harus bereskan di hadapan Tuhan. Dan saat inilah hari pemberesan itu bagi kita semua. Supaya kita berubah di tahun 2021 ini. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saudara, kalau kita baca selanjutnya ayat 16. Haleluya. 3, 2, 1. Saudara, Bapak Ibu sekalian, mereka merayakan Paskah itu pada bulan pertama, tepat pada hari yang ke-14 bulan itu. Mereka merayakan Paskah. Tetapi kita tidak merayakan Paskah seperti perayaan orang Yahudi. Karena Yesus itulah Paskah kita. Yesus berkata di atas Golgota, sudah selesai. Artinya Anda hari ini sudah dibebaskan dari hukum-hukum ini. Anda hanya datang bawa tubuhmu ke gereja ini. Tapi dompetmu pun harus diisi. Itulah pengganti domba tadi, pengganti lembu tadi, itulah pengganti kambing tadi. Haleluya. 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 Jadi kau cukup bawa tubuhmu. Mari kita baca Roma pasal 12. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. 3, 2, 1.
Haleluya. Kembali ke ayat tadi. Kebilangan pasal yang ke-28 ayat 11. Bilangan 28 ayat 11. Haleluya. Pada bulan barumu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan 2 ekor lembu jantan muda. Itu sudah digantikan oleh Yesus di atas Golgota. Dan kita sekarang tidak bawa itu lagi. Haleluya. Seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercelah. Jadi kita tidak bawa itu lagi, karena Yesus sudah selesaikan itu di atas Golgota. Sekarang yang kita bawa adalah persembahan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang tak bercacat celah. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat, luar biasa. Saudara, yang Yesus lakukan di atas Golgota sungguh sangat sempurna. Kenapa? Seandainya Yesus tidak lakukan di atas Golgota, artinya ada banyak kesenjangan sosial di tempat ini. Mungkin ada orang yang bisa membawa ini, tapi lebih banyak yang tidak bisa membawa. Dan menurut saya Anda jangan tersinggung kalau jemaat yang saya pimpin di sini sudah pasti tidak bisa membawa ini. Karena lihatlah, bacalah baik-baik. 2 ekor lembu jantan muda, berapa duit? Coba bayangkan. Haleluya. Seekor domba jantan, berapa duit? 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercelah. Haleluya. Haleluya. Bukan hanya harga, bukan hanya karena harga domba itu mahal, tapi cari domba itu pun sulit. Karena begini, saudara, domba itu ada, ya, tetapi ada korengnya dikit, itu nggak sah. Haleluya. Itu nggak boleh. Nah, jadi harus betul-betul tambun, betul-betul sempurna. Oleh sebab itu Alkitab bilang di Roma 12, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang tak bercacat celah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Sekarang saya kasih pertanyaan buat saudara. Pilih melakukan bilangan 28 ayat 11 sampai seterusnya tadi, atau pilih Roma 12 ayat 1. Roma 12. Luar biasa. Mari kembali ke Roma 12. Tinggalkanlah ini. Ngapain di sini? Karena Anda pilih Roma 12. Haleluya. Mari kita ke Roma 12. Haleluya. Oke? Biar saya bahas satu persatu. Roma 12 ayat 1. Oke? Karena itu saudara-saudara, artinya ini bukan untuk satu orang, karena Anda di sini banyak, berarti saudara-saudara. Kalau saudara itu satu orang, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Haleluya. Haleluya. Sekarang masing-masing kita pegang tubuh, masing-masing pegang, jangan nggak nurut. Saudara harus kembali ke sekolah minggu. Oke. Udah? Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup. Sudah? Selesai. Kalian masih hidup semua kan? Masih hidup. Karena saya masih dengar suaranya. Kalian masih hidup. Tapi tidak sampai di situ, masih koma. Oke, kita lanjutkan. 3, 2, 1. Yang kudus, ikuti, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi tidak cukup Anda hanya mempersembahkan tubuh Anda yang hidup, tapi harus yang kudus. Haleluya. Kudus di sini, saudara, bukan sekedar sesuatu yang baik. Kudus di sini adalah sesuatu yang khusus. Jadi hidup kita khususkan untuk Tuhan. Kita khususkan bagi Yesus. Kudus di sini terpisah dari yang cemar. Kudus di sini artinya kadosi. Kadosi itu artinya, saudara, kita memisahkan diri dari apapun, hanya mengikatkan diri kepada satu pribadi yang namanya Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Itulah kudus. Anda jangan salah arti. Kudus tidak mencuri, merampok, berzina dan segala macam. Itu ada di agama lain. Tetapi kudus di sini
Kita tidak mengikatkan kepada yang lain dan meninggalkan semua, hanya mengikatkan diri kita kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Kalau gitu Pak, boleh dong kita berbuat jahat? Tentu nggak boleh. Haleluya. Karena kita sudah mengikatkan diri kepada Kristus. Apakah Kristus berbuat jahat? Apakah Kristus berbuat najis? Tentunya kalau kita mengikatkan diri kepada Kristus, kita juga tidak boleh melakukan yang jahat. Karena kita sudah mengikatkan diri kepada Kristus. Haleluya. 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 Jadi saudara, Anda pelajari ajaran yang diajarkan Yesus tentang doa. Doa Bapa kami, dikatakan, dikuduskanlah namamu. Haleluya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Artinya saudara, Tuhan itu sendiri, ya, Anda baca nanti di Yohanes 17. Tadi saya baca di situ di Yohanes 17, Yesus sendiri dia menguduskan dirinya buat saudara. Nah, ini lucu. Ya, coba saya doakan biar mendapatkan ayat ini. Ya, doakan ya biar saya dapatkan ayat ini. Haleluya. Luar biasa di Yohanes 17 tadi. Yohanes 17. Saya kaget kok Yesus menguduskan. Coba. Haleluya. Yohanes 17. Lihat 19 ya? Oke. Ya gitu, dibantu dong. Dibantu. Haleluya. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jadi Yesus itu memang kudus. Dia nggak punya dosa. Terus ngapain dia menguduskan diri? Berarti arti kudus di sini bukan sekedar perbuatan yang baik. Dan arti kudus di sini bukan sekedar meninggalkan perbuatan jahat. Arti kudus di sini menguduskan, menghususkan. Jadi Yesus itu datang, dia bukan datang asal datang, tapi dia datang secara khusus buat saudara dan saya. Haleluya. Dia menguduskan, dan aku menguduskan diriku bagi mereka. Siapa itu mereka? Saudara dan saya. Supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Kembali ke Roma pasal 12 ayat pertama tadi. Haleluya. Roma 12 ayat pertama. Haleluya. Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Jadi saudara, kudus yang berkenan kepada Allah itu bukan sekedar meninggalkan perbuatan jahat. Kudus yang berkenan kepada Allah itu kita hanya menghususkan diri kita milik Kristus. Dan tidak boleh siapapun, apapun yang mengambil kita. Karena kita bukan milik kita. Kita milik Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Itulah persembahan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Ibadah yang sejati bukan karena kau pakaian baru, baju baru, sepatu baru. Karena kalau Natal itu orang berbondong-bondong ya untuk pergi berbelanja. Covid pun dia tetap berusaha untuk bisa membeli baju baru minimal satu. Ya. Dan puji Tuhan di tempat ini saya yakin semua ada baju baru. Haleluya. Saudara, saya tidak ada berpikir kalau tahun baru harus beli baju baru. Karena baju baru itu kapan aja ada. Haleluya. Kapan aja kita mau beli pasti ada. Gak usah harus Natal, gak usah harus tahun baru. Tapi sudah menjadi tradisi bagi orang Kristen, Natal, tahun baru, baju baru. Haleluya. Makanya saya katakan sama istri saya, jangan beli-beli baju baru lah buat anak-anak. Nanti setelah Natal, setelah tahun baru beli. Oh tapi mereka pakainya memang gak ada lagi, habis. Oh ya oke lah kalau begitu. Haleluya. Kalau memang nggak ada yang mau dipakai lagi, yang udah jelek-jelek, ya apalagi udah sobek-sobek, ya bolehlah dibeli. Tapi bukan karena Natal, bukan karena tahun baru. Memang karena kita membutuhkannya. Haleluya. Jadi, saudara, ibadah yang sejati adalah
kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat, luar biasa. Haleluya. Haleluya. Karena saudara, kita tidak akan bisa mengalami Kristus Yesus secara akurat, secara sempurna, kalau kita tidak memberikan hidup kita bagi Dia. Kalau kita masih membatasi diri kita untuk Tuhan, karena ada satu dan lain hal, sehingga kita tidak bisa sepenuhnya memberikan hidup kita bagi Tuhan, kita nggak mungkin bisa kudus. Dan kita nggak mungkin bisa berkenan kepada Dia. Haleluya. Itu sebabnya kita baca 1 Petrus 1 ayat 15. 1 Petrus 1 ayat 15. Sudah? 1 Petrus 1 ayat 15. Oke? 3, 2, 1. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Haleluya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Amin. Haleluya. Kata menjadi kudus di sini bukan hasil usahamu. Karena waktu Yesus di atas Golgota, Dia katakan sudah selesai. Waktu kau terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kau waktu itu kudus. Tapi kau belum mati. Kau masih menjalani hidup ini. Ada tanggung jawab yang harus kau lakukan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Haleluya. Itu sebabnya tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Kata menjadi di sini tanggung jawab untuk mempertahankan kekudusan yang Tuhan sudah berikan kepada kita di dalam seluruh hidupmu. Haleluya. Seluruh hidupmu, artinya di rumah tangga kudus, terus di pekerjaan kudus, terus di pergaulan kudus, terus di mana lagi? Di angkot kudus, di ojek kudus. Haleluya. Pas naik motor kudus. Karena ada sekarang motor-motor modus, digunakan anak-anak muda, ya kan? Jadi kalau ceweknya di belakang tuh nungging begini. Haleluya. Di sini dikatakan tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Artinya ada tanggung jawab kita untuk kita hidup kudus. Untuk kita menghususkan diri kita hanya bagi Tuhan. Di pekerjaan, di rumah, di jalan, di mana saja, tetap pikiran hati kita hanya Kristus. Haleluya. Haleluya. Kalau engkau berusaha berbuat baik, maka kebaikanmu kata Alkitab seperti kain kotor, dan itu tidak berkenan di hati Tuhan. Dan itu juga dilakukan oleh agama manapun. Tetapi yang Tuhan ajarkan kudus di sini bukan sekedar hanya berbuat baik, tapi hati pikiranmu hanya khusus bagi Kristus. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat. Haleluya. Kalau kau berpikir, wah, nanti kalau usahaku ini berhasil, aku berikan bagi Kristus. Aku buat misi Injil Kerajaan Tuhan. Aku bagikan ke anak yatim. Aku bagikan ke metanoia, GPS metanoia. Aku bagikan untuk pelayanan. Itu artinya pikiran hatimu terus ke Kristus. Haleluya. Makanya dikatakan di Yakobus, mereka berdoa tapi salah berdoa. Makanya mereka nggak dapat apa yang didoakan. Karena yang mereka doakan untuk memuaskan hawa nafsunya. Haleluya. Saudara, coba kita koreksi, introspeksi, evaluasi diri. Apakah di rumah kita masing-masing, di tempat kerjaan kita masing-masing, di bulan-bulan yang lalu, ada selalu di hati kita, waduh, Tuhan, kalau ini dapat, kubrilah sepertiga untuk pelayanan. Kubri sepertiga. Oh, ternyata dapat 100.000. Mudah sekali kita berinya, cuma berapa? Sekitar 30.000, betul nggak? Ternyata dapat 100 juta. Itu mulai mengalami kesulitan. Haleluya. Ada seorang bapak, waktu itu dia minta doakan pendeta supaya usahanya diberkati. Karena biasanya keuntungannya itu cuma 5 juta. Dia bekerja di sebuah perusahaan, tapi kerjasama mereka. Dia
komisaris. Dia didoakan supaya penghasilannya itu bertambah. Karena kalau komisaris kan bagi hasil. Ya, ada gaji, ada bagi hasil keuntungan. Jadi biar 5 juta. Dapat 5 juta, dikasihnya 500. Minta doa lagi. Biar dapat 20 juta, dikasihnya 2 juta. Doa lagi. Akhirnya saudara sampai dia dapat 100 juta. Setiap bulan. Waktu mau ngasih 10 juta dia berat. Tapi dia minta doa lagi. Didoakan dapat 1 M. Berarti 100 juta. Kan 1/10 dari 1 miliar itu 100 juta. Terus dia datang ke pendetanya. Pak pendeta, bisa nggak saya ngasih perpuluhan ini kembali ke 500.000 atau ke 1 juta? Oh bisa kata pendetanya. Langsung pendetanya berdoa, Tuhan turunkanlah penghasilan dia supaya 10 juta. Jangan pendeta, tolong jangan. Nggak ada cara lain. Cara lain kau turunkan. Haleluya. Nah, mulai introspeksi, koreksi, evaluasi diri. Anda yang tidak pernah mengembalikan 1/10 milik Tuhan, coba. Saya tahu ini riskan, tapi saya harus sampaikan untuk kebaikan saudara. Karena bagi saya sudah dipelihara Yesus. Tidak perlu ada perpuluhan, tidak perlu ada kolekte. Hidup saya sudah dipelihara Yesus. Karena saya bukan pegawai saudara. Saya pegawai Yesus. Saya PNS, pegawai negeri sorga. Jadi yang menggaji sorga. Jadi ada perpuluhan, tidak ada perpuluhan. Ada kolekte, tidak ada kolekte. No problem bagi saya. Karena yang gaji adalah Yesus. Tetapi itu demi kebaikan saudara. Makanya saudara banyak belalang penggiri, belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap yang menyerang saudara di musim pandemik ini. Itu adalah taburan-taburan masa lalu saudara. Tapi kenapa Risuli Lubis di musim pandemik makin naik terus? Karena aku sudah tabur dulu yang baik, aku tua yang baik sekarang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus, ada tanggung jawab di situ. Di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Haleluya. Haleluya. Saudara, panggilan yang tertinggi dalam hidup kita bukan jadi nabi, bukan jadi rasul, bukan jadi penginjil, bukan jadi gembala, bukan menjadi WL, bukan menjadi singer, bukan menjadi yang lain. Kita kembali dulu ke 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7. Ini panggilan yang tertinggi dan panggilan ini global, berlaku bagi semua kita yang hadir hari ini. 3, 2, 1. Allah memanggil kita. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Jadi ini panggilan internasional dalam kerajaan Tuhan. Bukan panggilan nasional, tapi internasional. Artinya semua orang percaya yang mengaku warga kerajaan Allah, mereka dipanggil untuk hidup kudus. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Artinya semua kita dipanggil untuk menghususkan diri kita hanya bagi Tuhan. Tuhanlah satu-satunya pacar kita, istri kita, suami kita. Saudara jangan salah mengerti. Yang saya maksudkan, Dialah yang terutama dan terutama dan terutama. Dialah yang terpenting dan terpenting dan terpenting. Haleluya. Iya, bagi yang belum nikah, yes. Bagi yang udah nikah, kebingungan ya. Haleluya. Haleluya. Saudara, bagaimana ketika engkau diperhadapkan di mana anakmu lagi sakit, tetapi kau sudah ada jadwal pelayanan. Jauh sebelumnya jadwal itu sudah ada. Anakmu sakit. Apakah kau rawat dulu anakmu? Saya berulang-ulang kali mengalami seperti itu. Sudah ada janjian, sudah dijadwal pelayanan di tempat tertentu gitu. Terus tiba-tiba anak saya sakit panas. Saya tinggalin. Saya bilang sama istri saya bukan dokter. Saya nggak bisa menyembuhkan dia. Yesus yang menyembuhkan dia. Saya tetap melayani. Puji Tuhan beberapa kali setelah saya pulang pelayanan, anak saya sembuh sendiri. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Sekarang saya kasih contoh. Ya, ada orang ya bergereja, entah gimana pas hari Minggu atau hari Sabtunya istrinya sakit, ya. Terus dia nggak ke gereja hari Minggu.
Pertanyaannya, kalau dia nggak ke gereja hari Minggu, apakah dia bisa menjadi dokter atas istrinya? Tidak. Yang nyuntik toh juga dokter. Haleluya. Yang ngasih impus toh juga suster. Ya. Jadi ini menurut saya berpikir yang terlalu bodoh malah. Istilahnya cupu, pengecut. Ya. Jadi orang yang pemberani, dia tidak takut menghadapi apapun demi melakukan kehendak Bapa di sorga. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat. Haleluya. Makanya Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi ini panggilan untuk semua orang. Tidak peduli dia jemaat, dia pendeta, dia penginjil, dia apapun. Ini panggilan untuk semua orang. Talenta karunia berbeda-beda, tapi panggilan satu ini, panggilan internasional kerajaan Tuhan. Semua kita, dari warga negara manapun yang mengaku milik Yesus, harus hidup kudus di hadapannya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Kembali ke 1 Petrus 1, haleluya, ayat yang ke-15 tadi. Sudah? 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Apa sebabnya Tuhan kok katakan seperti ini? Baca ayat 16-nya. Ayat 16. Oke, 3, 2, 1. Haleluya. Kita nggak akan pernah bisa menyatu dengan Kristus Yesus yang kudus kalau kita tidak kudus. Haleluya. Dan Kristus tidak akan mengikuti kita. Kita yang mengikuti Kristus. Kalau kau mundur, bukan Kristus ikut mundur. Enggak. Beda. Kalau saya menemani Ibu Eva, dia mundur, saya akan mundur. Tapi kalau Kristus enggak. Dia maju, kau mundur, dia biarin. Loh, sejahat itukah Tuhan? Sekejam itu kan Tuhan? Tidak. Karena ada ribuan orang yang maju bersama dia. Gara-gara kau satu yang mundur, masa dia tinggalkan yang 1000? Dia akan maju terus bersama yang 1000. Karena itu hari ini maju. Kau maju bersama Yesus. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Udah paham ya? Jadi silakan kau mundur sendiri. Dia tetap maju. Alasannya bukan karena dia kejam. Karena ada jutaan orang bahkan yang mau maju bersama Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudara, ketika seseorang menghususkan dirinya bagi Kristus, dia tidak akan bisa dicemari oleh apapun dan oleh siapapun. Jadi yang membuat cemar itu bukan tempat. Yang membuat cemar itu bukan karena mata kita melihat sesuatu. Yang membuat cemar itu bukan karena kita melihat sesuatu. Yang membuat cemar itu karena hati dan pikiran kita tidak sepenuhnya kita berikan bagi Kristus. Makanya ada ilmu yang saya pelajari, men-setting otak. Haleluya. Haleluya. Sampai istri saya juga ikut-ikutan. Aku mau setting lah. Kita bisa setting otak. Haleluya. Kalau pendeta nggak bisa setting otak, pasti dia jatuh dalam dosa, pasti dia jatuh dalam perzinahan. Kenapa? Karena jemaat yang dia layani bukan hanya laki-laki, banyak wanita, apalagi jemaat ribuan, banyak wanita-wanita cantik di sana. Maka seorang pendeta harus punya kemampuan untuk men-setting otaknya. Haleluya. Misalnya, saya akan setting. Istri saya umurnya berapa? Sudah hampir 48 mungkin. Beda 5 tahun, ya taruhlah 45 lah ya. Terus ada anak gadis umur 27 atau 30. Atau janda muda. Yang menurut orang lebih cantik. Tapi ketika saya memberikan hati saya, hidup saya, pikiran saya kepada Kristus, saya bisa setting. Haleluya. Saya bisa setting hati pikiran saya itu hanya untuk Kristus.
Jadi saya akan melakukan sesuatu untuk orang ini, supaya orang ini mengasihi Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Jadi bukan karena kita di Bali. Awal mulanya saya ke Bali, ke Pantai Kute, memang kebingungan saya. Tuhan ajari saya, hei, bukan itu yang membuat kau cemar. Hati dan pikiranmu. Oh iya Tuhan. Langsung saya doa puasa, besoknya ke situ lagi nggak ada apa-apa. Biasa saja saya lihat semua. Nggak ada. Ternyata bukan karena apa yang kita lihat, tetapi karena hati pikiran kita memang yang tidak kudus. Haleluya. Haleluya. Oh kalau gitu boleh dong sembarangan Pak ke gereja. Sebenarnya boleh kalau level imannya semua sama. Tetapi karena level imannya nggak sama semua, kau harus pakai yang sopan. Karena ada 2-3 orang sinajis yang masuk juga. Karena gereja itu bukan tempat orang kudus saja. Gereja itu sekaligus bengkel. Di sini bermacam-macam manusia. Ada orang yang lihat paha gini langsung tung. Pikirannya langsung puyeng. Ada orang biasa saja. Haleluya. Tapi kalau lihat daging anjing dia ngeces. Ada. Jadi macam-macam. Haleluya. Ada yang lihat daging anjing gak suka. Haleluya. Tapi kalau lihat cewek yang jidatnya licin, langsung, haleluya. Kayak dia mau makan langsung. Jadi yang kudus itu saudara, bukan karena yang membuat cemar itu bukan karena keadaan di sekeliling kita. Kalau begitu Pak Pendeta, bagaimana dengan ayat yang berkata, pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik? Yes, oke, saya setuju. Tetapi kalau kualitas rohani kita sudah seperti Kristus, itu nggak ada masalah. Haleluya. Tapi kalau kualitas rohani kita belum seperti Kristus, maka kita harus menjaga diri kita. Jangan lihat yang aneh-aneh, jangan dekat yang aneh-aneh, karena itu bisa membahayakan pikiran hati kita. Marilah kita mengasingkan diri, bersemedilah di atas gunung, supaya waktu turun semua kedagingan mati, sehingga kita mampu hidup kudus. Tetapi ini bukan ajaran Yesus, ini ajaran orang lain. Ajaran Yesus bukan harus kita bersemedi. Ajaran Yesus adalah kita harus intim dengan Yesus, barulah kita bisa kudus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Boleh nggak kita ke atas gunung? Boleh. Kalau kita untuk menenangkan hati pikiran kita bisa fokus ke Yesus. Tapi bukan di atas gunung itu yang membuat engkau bisa fokus ke Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebab apa? Alasannya mari kita kasih ayatnya, Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 14. Kita baca sama-sama. Ibrani 12 ayat 14. 3, 2, 1. Saudara, kita ulangi sama-sama. 3, 2, 1. Saudara, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Haleluya. Kalau kita tidak bisa damai kepada orang lain, selalu kita menjustis, menghakimi orang lain, dan menganggap orang lain itu kelas bawah dan kita kelas tinggi, dan menganggap orang lain itu lebih rendah dari kita, dan kita pun tidak bisa mengampuni orang lain, kita tidak bisa melepaskan dendam kita, tetap kita simpan itu si dendam, maka kita nggak mungkin bisa berdamai. Kita harus melepaskan semua egosentris yang kita anggap itu enak. Orang yang sudah biasa sakit hati, rasa sakit hati itu enak. Jangan kalian pikir dia menderita. Enak. Semua makanan yang enak pasti kita ceritakan. Oh enak kali loh, tadi di sana makanannya. Gitu. Orang yang sakit hati kemana-mana dia cerita. Wah aku begini loh hati, begini loh, disakiti. Aku dikata-katain begini, begini. Dia senang. Kalau habis dia ngucapkan itu rasanya plong. Haleluya. Haleluya. Tetapi sampai nanti di kamar, dia gelisah lagi. Dia harus cari orang lagi yang mau dengerin omongan dia. Persoalannya siapa yang mau mendengari omongan begitu terus? Kalau setiap hari ada yang mau, bisa dia sukacita. Haleluya.
Persoalannya siapa yang mau? Karena itu berdamailah kepada semua orang. Haleluya. Kalau kau berdamai ke semua orang, artinya tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada sakit hati. Makanya Yesus bilang, ampunilah mereka, sebab mereka tahu apa yang mereka perbuat. Haleluya. Pak Yesus doanya bukan begitu. Iya, doa Yesus itu kepada penyalib itu. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Setahu mereka menjalankan tugas dari kaisar, salibkan dia. Tetapi ini masalahnya orang-orang yang sudah tahu kebenaran. Itu yang sulit kita ampuni biasanya. Tetapi tak peduli mau dia tahu kebenaran, mau tidak tahu kebenaran. Kalau dia berbuat salah, kita harus mengampuni. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Karena kalau kita tidak mengampuni, Bapa di sorga pun tidak mengampuni. Jadi yang menghambat, menghalangi doa-doa kita, karena kita masih menyimpan dendam, kebencian, kita tidak bisa mengampuni orang lain. Itulah yang membuat doa-doa kita tidak dikabulkan Tuhan. Oleh sebab itu, di bulan yang baru, di tahun yang baru ini, mari kita lepaskan semua. Biarlah hanya Kristus yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun yang akan melihat Tuhan. Saudara, kalau Anda tidak mulai dari sekarang, ya, Anda tidak akan bisa melakukannya besok. Dan Anda menunda besok, Anda akan menunda besok lagi. Satu cara yang paling terbaik, Anda ambil keputusan sekarang untuk hidup khusus bagi Yesus, untuk hidup kudus, supaya hidupmu diberkati. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saudara, kalau kita lihat di sini, akibatnya fatal. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Haleluya. Coba kita baca di dalam Efesus. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-24. Efesus 4 ayat 24. Oke? 3, 2, 1. Dan mendatangkan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Haleluya. Saudara, engkau tidak melakukan dengan ilmu pengetahuanmu, dengan pengalamanmu, dengan kemampuanmu sendiri. Tapi Tuhan yang mengerjakan dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan. Haleluya. Jadi saudara, semua tubuh manusia itu ada karena ciptaan Tuhan. Tetapi karakter manusia itu tidak semua ciptaan Tuhan. Makanya di sini ada ciptaan baru. Ini bukan berarti anak yang baru lahir bisa nenek-nenek, bisa kakek-kakek, bisa 30 tahun, bisa umur 20 tahun, bisa umur 18 tahun, bisa umur berapa saja. Yang jelas yang dimasukkan di sini adalah orang yang sudah akil balik, orang yang sudah tahu dosa, orang yang sudah tahu kebenaran, orang yang sudah tahu ini jahat, ini baik. Haleluya. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, tidak semua manusia, haleluya, ya, manusia yang saya maksudkan itu adalah karakternya itu ciptaan Tuhan. Haleluya. Tubuhnya memang betul, tapi karakternya tidak. Haleluya. Makanya Tuhan cipta ulang dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Haleluya. Ini bukan untuk seorang yang belum dilahirkan ke bumi. Ini bukan untuk seseorang yang yang ada di dalam kandungan. Ini untuk orang yang sebenarnya sudah akil balik. Dia harus dicipta ulang menjadi ciptaan baru sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Pak Lubis, Pak Pendeta, Pak Gembala, gimana kita
harus bagaimana kita supaya bisa seperti ini? Kita nggak mungkin bisa. Hanya ada satu cara. Engkau intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Doa, menyembah, puasa, doa puasa, menyembah, doa puasa. Saudara, jangan Anda pikir saya pun tidak banyak tantangan. Tantangan saya bukan keuangan. Tantangan saya itu bukan masalah besok makan apa. Saya udah tahu besok ada yang saya makan. Tapi tantangan itu banyak untuk bisa jatuh dalam dosa. Makanya ada takhta harta wanita. Oh, wanita nggak ada. Wanita pun ada tantangan. Takhta harta lelaki. Haleluya. Jangan wanita senyum-senyum di belakang. Kena lu pak. Nggak boleh. Haleluya. Karena di Alkitab, pemerkosa yang pertama dicatat adalah wanita. Dialah pemerkosa yang pertama, di mana dia terpesona dengan kegantengan Yusuf. Dia terpesona. Wanita jangan salah, ini suka menghayal. Betul. Ya, saya nggak malu-malu cerita. Nggak malu-malu, biarin aja cerita. Sekali waktu istri saya nanya saya, Pak, kalau seorang wanita yang sudah nikah memikirin pria lain, senang dengan pria lain, kepingin dan seterusnya dan sebagainya, gimana? Kau jangan pakai perumpamaan. Siapa yang kau maksudkan? Haleluya. Haleluya. Ngapain kita sembunyi-sembunyi? Haleluya. Sembunyi-sembunyi juga kalau kena terang Tuhan kelihatan. Salah satunya kau bisa sembunyi, jangan ada di terang Tuhan. Kau pasti tidak kelihatan. Tapi kalau kau masih mau datang ke terang Tuhan, pasti kelihatan. Haleluya. Kau mau sembunyi? Gak bisa. Saya bilang, gak boleh gitu mah. Kita doa. Terus terang, dulu saya sama istri saya dingin. Sekarang panas. Bagaikan api yang mendidih. Haleluya. Makanya istri saya bilang, banyak perubahan kamu. Haleluya. Kenapa? Karena memang semakin tua kita harus banyak berubah. Haleluya. Kita harus mengasihi semua orang. Tetapi cara kita untuk melakukan kasih kepada orang tentunya berbeda dengan istri kita. Semua bisa. Saya bisa kasih Ibu Epa sepatu atau baju atau duit. Saya bisa kasih istri saya bisa kasih Ina, saya bisa kasih Pak Tanjung, saya bisa kasih itu. Tetapi diri saya hanya buat istri saya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar. Itu sebabnya istri-istri pun tidak boleh cemburu kalau suaminya gembala. Karena dia milik semua orang. Tapi gembala-gembala pun harus punya otoritas kuasa untuk menjaga kekudusannya, supaya dia mampu tetap berwibawa di hadapan jemaatnya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Jadi di sini manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Haleluya. Haleluya. Jadi berarti saudara, bisa saja kalian waktu itu hidup, tapi bukan ciptaan baru di dalam kehidupanmu sehari-hari. Haleluya. Karena engkau melakukan sesuatu yang bukan karena perintah Tuhan. Perintah Tuhan bukan anjuran, perintah Tuhan bukan saran, perintah Tuhan bukan himbauan. Perintah Tuhan adalah paksa. Hari ini Tuhan memaksa saudara untuk hidup kudus di hadapan Dia. Haleluya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Berarti ada dua kali penciptaan. Pertama, orang diciptakan di kandungan, lahir. Haleluya. Berjalannya waktu, dia bergaul dengan orang-orang nakal, orang-orang jahat. Dan dia bukan ciptaan Tuhan. Hidupnya bukan ciptaan Tuhan. Nyawanya ciptaan Tuhan. Tapi gaya hidup, karakternya bukan ciptaan Tuhan. Ketika dia datang kepada Yesus, nerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab berkata 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa di dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Jadi Anda jangan tertuduh, karena saya di sini khotbah, bukan pendakwa. Ada orang tertentu mengatakan dirinya pendakwa. Pendakwa itu iblis. Saya di sini khotbah.
Jadi bukan mendakwa saudara. Saya mengajak saudara untuk kembali kepada Yesus. Biar lebih sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Haleluya. 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 Diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, Tuhan punya rancangan yang luar biasa kepada kita. Sampai dia tadi di Yohanes 17, dia pun menguduskan dirinya. Luar biasa ya. Kalau kekudusan sama dengan kesucian, berarti Yesus ini najis. Kekudusan tidak sama dengan kesucian. Kekudusan itu kadosi. Kesucian itu adalah seperti air yang tidak ternodai. Haleluya. Itu kesucian, air yang tidak ternodai. Misalnya air putih, terus tidak ada di sana cairan-cairan lain, hitam atau cairan coklat, tidak ada. Itu murni. Haleluya. Tapi kekudusan itu beda dengan kesucian. Kekudusan yang dimaksudkan Alkitab tidak sama dengan kesucian yang dipikirkan oleh orang lain. Kekudusan yang dimaksudkan Alkitab ini, semua hidup kita ini tidak ada lagi yang lain yang bisa memiliki kita. Hanya Kristuslah yang bisa memiliki kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Itulah. Oh, pertanyaan muncul. Kalau gitu Pak, bagaimana? Istri kita, anak kita bagaimana? Kalau kita ini dimiliki Kristus, terus istri kita nggak boleh miliki kita, anak kita nggak boleh miliki kita, tentu mereka pun dimiliki Kristus. Berarti kita sama-sama milik Kristus. Kalau kita sama-sama milik Kristus, ya no problem. Karena kita semuanya adalah milik Tuhan. Haleluya. Yang masalah adalah ketika suami milik Kristus dan istri bukan milik Kristus. Yang menjadi masalah ketika istri milik Kristus dan suami bukan milik Kristus. Itu yang menjadi problem. Tapi kalau sama-sama milik Kristus, ya nggak ada jadi masalah. Haleluya. Anda paham sampai di sini? Tuhan punya rencana yang luar biasa. Efesus 2 ayat ke-19. Sampai dia menguduskan dirinya untuk kita. Supaya apa? Oke? Efesus 4 ayat 12. 3, 2, 1. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Tuhan gak pernah jenuh-jenuh melaksanakan misinya ini dalam hidup kita. Walaupun kita berulang kali jatuh, tapi dia tetap angkat kita untuk bangun. Tapi kita gak boleh menyanyikan itu, karena itu berbahaya bagi roh kita. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun. Gak boleh. Haleluya. Yang boleh kau nyanyikan, bangun lagi, bangun lagi, bangun lagi. Gak usah ingat jatuhnya. Bangun lagi, bangun lagi. Haleluya. Engkau terus bangun, 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 bangun. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Inilah bedanya penggembalaan dengan penginjil. Inilah bedanya tempat-tempat ibadah lain dengan gereja. Gereja itu ada penggembalaan. Anda diibaratkan domba. Gembala itulah yang akan terus menggembalakan saudara sebagai domba. Tetapi gembala tidak bisa bekerja sendiri. Karena tangannya dua, kakinya dua, matanya dua. Dia harus punya banyak mata, namanya mata-mata. Haleluya. Sehingga si mata-mata ini ngomong, Pak, tadi si Anu begini Pak, sekarang di mana dia? Sudah mulai sampai kali jodoh Pak, tolong jemput Pak. Haleluya. Haleluya. Sehingga ada kerjasama. Untuk apa? Untuk membangun tubuh Kristus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Saya melihat kita semua punya talenta. Kita semua punya karunia yang luar biasa. Haleluya. Saya nggak sangka waktu si Randy MC di pelayanan Brimob. Nanti besok saya paksa harus saya tayangkan. Karena saya ditelepon oleh pengacara, dia bilang, gak usah ditayangin dulu Pak. Tunggu pandemik selesai. Kapan pandemik selesai? Gue udah capek-capek ke sana ngabisin biaya. Yang gue butuhkan ini, acting gue. Lah, kan itu yang gue butuhkan. Bukan gue butuhkan duit mereka nggak ada. Malah
RT dikasih untuk yatim piatu. Harus kita lah yang ngasih pemain musik, ini, itu, dan ini, dan itu. Haleluya. Besok saya paksa, saya harus upload. Saya nggak peduli. Karena itu pelayanan saya. Haleluya. Anda tahu, paham kenapa nggak boleh diupload dulu? Masa harus dikasih tahu? Itu yang hadir 300 orang. Iya, itu cerdas Bapak itu. Tapi dia suka bersembunyi. Memang tempatnya di situ. Karena dia tahu walaupun di situ terang Kristus akan memancar ke dia. Karena di situ sedang melayani. Haleluya. Melayani kita semua. Kalau nggak ada dia, saudara, ini suara pas cempleng begitu, cempleng apa namanya, dia bisa setel di sana. Sehingga pendengaran saudara tetap normal. Nah, kalau dia nggak setel, Anda tidak tahu yang salah mic atau telinga saudara. Haleluya. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saya tadi agak tersendat ya, maksudnya terpotong. Saya heran. Wah, kok tiba-tiba si Randy yang MC tadi janji ibu. Wah, di sana berbeda. Saya gini-gini juga. Oh, tapi nanti lihat YouTube-nya. Oh, mantap. Iya, mirip Coki Sitohang, betul. Haleluya. Iya, saya kaget. Haleluya. Iya. Ternyata bukan Coki Sitohang, Cako Sinaga. Haleluya. Saudara, harus ada kerjasama yang baik. Ada teamwork, tim yang solid untuk kita bisa buat terobosan-terobosan. Sebenarnya walaupun gereja kita kecil, kita punya peralatan udah cukup baik menurut saya. Kita punya kamera 2, punya laptop berapa, punya komputer, punya ini, punya AC banyak. Kita tinggal beli mobil pickup aja. Iya. Haleluya. Kemarin itu mujizat luar biasa. Seharusnya kita yang menyediain semua. Saya udah okein. Iya kan? Bahkan untuk pickup sudah dikasih 800.000 untuk sewa. Semua. Sejam kemudian ditelepon. Katanya Polres Jakarta Pusat yang sudah menyediakan. Nah, puji Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Polres Jakarta Pusat. Haleluya. Luar biasa. Itu kuasa doa. Makanya Danyon dari Sumut, saya lupa namanya ya, Kompol apa, Danyon Brimob, dia bilang, bagaimana ya tadi kalau Pak Pendeta yang bawa alat ini semua? Saya nggak bisa bayangkan katanya. Haleluya. Saudara, semua yang kukatakan itu semua terjadi. Haleluya. Kita nggak ada kekurangan kendaraan lagi, cuma pickup saja. Haleluya. Semua kendaraan kita punya sekarang. Yang 1 pintu, yang 4 pintu, yang 7 pintu, 8 pintu, kita punya semua. 8 pintu apa? Sewa bis. Haleluya. Mercedes itu. Kita tinggal sewa jalan kita. Yang penting kita melayani Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. 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 Coba baca ayat 20 dan 22-nya. Haleluya. Sorry. Maksud saya di Efesus 2. Haleluya. Efesus 2 ayat 19-nya. Efesus 2 ayat 19. Oke? Sudah? Kita baca. 3, 2, 1. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang rasa luar biasa. Saudara, inilah bedanya agama Kristen, agama lain dengan milik Kristus. Haleluya. Agama Kristen, agama lain, bedanya dengan milik Kristus di mana? Bedanya di sini. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Ketika Anda di dalam Kristus, Anda ini saudara bukan orang asing lagi. Anda ini sudah
menjadi kawan sewarga orang-orang kudus, dan lebih dari situ Anda anggota keluarga Allah. Haleluya. Jadi Allah Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, nanti orang bingung lagi karena dia Alfa dan Omega. Haleluya. Jadi dia tidak diperanakkan. Allah itu Esa. Wahyu 1 di situ ayat 8, Alfa dan Omega, tak berawal tak berakhir, ada. Saya tidak mau cerita yang lain dulu. Haleluya. Jadi saudara, jadi Allah yang Esa tadi itu saudara membawa saudara kepada rumahnya. Anda menjadi keluarga. Keluarga siapa? Keluarga Allah. Dahsyat nggak? Luar biasa nggak? Ajaib nggak? Haleluya. Itu yang nggak bisa dikerjakan oleh agama. Agama hanya bisa merubah saudara untuk Anda menjadi orang baik, tetapi Yesus melakukannya supaya Anda menjadi warga kerajaan Allah. Haleluya. Haleluya. Itu bedanya. Karena itu saya tinggalkan agama saya yang lama. Saya ikut Yesus. Karena saya bukan sekedar mau jadi orang baik, saya mau jadi anggota keluarga Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Coba baca selanjutnya. Haleluya. Efesus pasal 2. Haleluya. Ayat yang ke-22. 21, 22. Coba Anda baca. Haleluya. Haleluya. Sudah? Apa bacaannya? 3, 2, 1. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Terus, di dalam dia kamu juga turut dimanggungkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saudara, kalau Anda baca tadi baik-baik semuanya, itu kita dibangun atas dasar pengajaran Nabi, Rasul dan seterusnya dan sebagainya. Untuk apa? Untuk ayat 20 sampai untuk ayat 21, 22. Coba ulang lagi. Oke? Ayat 21. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Mari Pak, bertiga Pak. Sini. Nah, Samuel sini. Ya, Pak ini. Oke, itu. Si yang kecil-kecil aja biar gampang. Samuel, Joshua sama itu. Yang remaja-remaja, oke? Oke. Sini. Oke. Haleluya. Oke? Nah, Pak Freddy sini. Sini. Pak itu, siapa? Randy. Sini. Nah, kalau Anda baca baik-baik di situ dibangun di atas dasar pengajaran Rasul, Nabi dan seterusnya dan sebagainya. Terus di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Saudara, ini bait Allah. Oke? Ini bait Allah. Sesuai dengan mana? Sesuai dengan 2 Korintus 3 ayat 17. Haleluya. Yang menyatukan diri dengan Tuhan menjadi satu dengan dia. Terus tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, ya? Jadi ini bait Allah. Tetapi saudara, ketika mereka ini menerima pengajaran dari Rasul dan para Nabi, kalau ini mungkin terlalu tinggi orang nanti sulit menerima pengajaran yang Alkitabiah, mereka ini menjadi tersusun rapi. Haleluya. Yang satu bisa main keyboard, teng. Yang satu main drum, blang. Yang satu nyanyi, blang. Selesai itu yang satu menginjil ke sana, yang satu menginjil ke sana, yang satu menginjil. Ketemu mereka di warung Padang, mereka bercerita satu sama lain apa yang Tuhan buat atas pelayanan mereka. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Silakan duduk. Saudara, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun. Haleluya. Jadi tidak boleh ada di gereja pengangguran. Kalau Anda pengangguran, nanti Anda di sorga pun ditaruh di tempat yang pengangguran. Ya, nggak percaya? Ayo kita sama-sama lihat. Nganggur kok di sana. Loh, Paulus bilang kok dia diangkat ke tingkat 3. Berarti ada tingkatan juga dong. Haleluya. Jangan kita ditaruh di tempat pengangguran.
Karena di sana saudara aromanya kurang sedap menurut saya. Haleluya. Saya tahu nanti ada yang kritik. Ini bahasa biar Anda mengerti saja. Haleluya. Baca ayat 22-nya. Baca ayat 22-nya. Haleluya. Baca ayat 22-nya. Sudah? Haleluya. 3, 2, 1. Oh, dahsyat. Tadi yang udah menyatu itu, makanya 2-3 orang berkumpul Allah hadir. Tadi yang menyatu itu tempat kediaman Allah. Allah tidak berdiam di gedung-gedung. Allah tidak berdiam di pohon-pohon. Allah tidak berdiam di gunung-gunung. Walaupun Allah hadir di mana-mana, tapi beda hadir dengan diam. Beda. Hadir di mana-mana itu omnipresent, kehadiran Dia, kemahakuasaan Dia. Tapi diam itu beda, itu perkenanan Dia. Bisa aja Dia hadir di sini, tapi tidak diam di tinggal Pak Tanjung. Sorry, maaf, ini contoh. Bisa aja Tuhan hadir di sini, tapi Dia tidak diam di dalam Pak Tanjung. Paham sampai di sini? Makanya orang-orang yang tidak diam, tidak menjadi tempat kediaman Allah, orang-orang seperti ini gampang kena COVID. Haleluya. Saudara, beberapa bulan yang lalu, kurang lebih 2 bulan, saya sudah dijadwalkan pelayanan di Medan. Kalau nggak salah di perdagangan, di Siantar. Itu gereja pusatnya, GPDI itu. Saya sudah di GPDI besar, saya sudah dijadwalkan di situ. Entah gimana, hari hanya itu, mau hari hanya berapa hari, ada pendeta kena COVID mati di Medan. Akhirnya saya ditelepon, dibatalkan. Loh kenapa? Aku bilang, ada pendeta yang mati kena COVID. Di mana? Di Medan. Siantar Medan 3 jam, Pak. Mana mungkin kecepatan virusnya 3 jam. Haleluya. Saudara jangan terlalu paranoid. Haleluya. Haleluya. Berkali-kali saya dibilang reaktif di bandara. Lihatlah videonya. Mana ada sampai sekarang, berapa bulan sudah sehat terus. Setiap COVID datang mati dia. Haleluya. Siapa hari ini yang mau jual COVID, ku beli. Nah itulah luar biasa. Bukan hanya mati, ku beli. Siapa yang punya? Jual. Sini. Pak Tanjung udah lama nih kayaknya bersembunyi. Apakah mau jual COVID? Saya beli di sini. Haleluya. Haleluya. Makanya banyak orang bilang pendeta Lubis ini fenomenal. Nanti kalau udah kena baru tahu. Kenapa? Haleluya, 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 haleluya. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Bangga nggak, Bu? Tempat kediaman Tuhan, Bu. Tempat kediaman Tuhan. Kalau ibu numpang di rumah Jokowi, itu nggak bangga. Tapi kalau Jokowi numpang di rumah ibu, itu kebanggaan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Saya ulangi. Kalau ibu ini numpang di rumah Pak Jokowi, dikasih Pak Jokowi itu hal yang biasa. Rakyatnya. Tapi Pak Jokowi mau numpang di rumah ibu. Itu luar biasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Allah yang mana seperti Allah kita? Tidak ada. Allah yang punya takhta turun datang ke bumi. Tinggal lihat di dalam saudara. Tuhan yang mana seperti itu? Kenapa kau gak setia kepada Dia? Kenapa kau main-main dengan Tuhan? Layani Tuhan. Beli baju jas. Jas hujan maksud saya. Masa kita sama hujan aja bisa ketakutan? Kan ini aneh. Kalau sama hujan aja ketakutan, apalagi sama COVID. Hujan, nggak ada orang bilang, loh kenapa itu dia sakit terus mati gara-gara kehujanan ke gereja? Nggak ada. Nggak ada. Kalau COVID iya bener. Walaupun saya antara samar-samar ya. Tapi itu beritanya banyak. Pernah nggak? Berita Metro TV hari ini memberitakan ada seorang yang bernama Ramses. Dia kena hujan gerimis, kehujanan. Waktu mau ke Medan, tiba-tiba demam dan mati. Gak ada. Orang air kok. Saudara, hanya kambing yang takut sama air. Anda bukan kambing. Haleluya. Haleluya. Ternyata saudara, kekuatan kambing itu walaupun dia lebih kuat ya menghadapi hal-hal tertentu, tapi kalau dia ngelihat air takut. Jadi saudara,
Kalau kita ngelihat air aja takut, bagaimana kita mau mandi? Haleluya. Hujan datang aja. Makanya hari ini belilah jas hujan. Kalau Anda nggak punya duit, daftar, saya yang beliin. Tinggal kasih aja nomor berapa. Enggak, sekarang saya mau bagi-bagi benar. Karena udah kepenuhan, harus dibagi-bagi. Haleluya. 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 Lihat Pak Manuru, luar biasa dia. Saya lihat dari CCTV, wih, ini orang luar biasa. Haleluya. Pertama, darah dia yang paling bersih. Tiap hari dicuci. Makanya dia berani kena hujan. Karena darahmu banyak kotor, agak ngeri. Haleluya. Haleluya. Ayo kita baca terakhir Efesus 5 ayat 27. Haleluya. Haleluya. Ini yang Tuhan mau kerjakan ke depan nanti. Kita betul-betul bisa menjadi teamwork, kerjasama. 3, 2, 1. Sama-sama. 3, 2, 1. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Saudara ingat, Anda jangan merasa wah berat ini, nggak mampu ini. Baca baik-baik. Supaya dengan demikian, siapa? Iya, Tuhan Yesus yang menempatkan. Jadi Tuhan Yesus yang bekerja di dalam hidupmu. Haleluya. Terus engkau apa yang kau lakukan? Engkau lakukan nyerah doang sama Tuhan. Nih gua Tuhan nih, bawa deh gua. Nah, sekarang gini ya, sekarang gini. Apa sih susahnya sini? Nah, anak yang kecil. Si Sadrak, siapa? Mordekai, sini. Papi, sini. Cepet, Papi. Sekarang yang mengerjakan bukan dia, aku yang mengerjakan. Apa sih sulitnya? Yang dia lakukan apa tadi? Datang ke Papi. Anda nggak mau datang ke Papi, justru Anda datang ke Opa. Opa nggak dikenal. Haleluya. Datang ke Tuhan Yesus Bapakmu di sorga. Supaya dengan demikian, iya, Yesus menempatkan jemaatnya. Jadi Yesus yang bekerja di hadapan dirinya. Dia sendiri yang bekerja di hadapan dirinya sendiri. Dia bekerja untuk saudara dengan cemerlang, tanpa cacat. Untuk apa? Cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kenapa saudara ini Tuhan lakukan? Saudara tahu? Kita baca Efesus 1 ayat terakhir. Efesus 1. Kenapa Tuhan harus lakukan? Ngoyo kali Tuhan ini melakukan ini. Kenapa sih Tuhan gak berhenti aja? Dilihat kita belok kiri, belok kanan, tarik lagi. Dilihat meper-meper, angkat lagi. Ya kan? Makanya ada nyanyinya. Sudah jatuh tak sampai tergeletak. Kenapa sampai begini? Baca Efesus 1 ayat 4. Kenapa berulang-ulang kali orang berbuat salah dia ambil lagi? 3, 2, 1. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Jadi sebelum dunia ada, saudara sudah ada dalam rancangan Tuhan. Saudara secara roh sudah ada di dalam Tuhan. Tuhan sudah merancangkan supaya jemaatnya ini nanti punya power. Bahkan powerful, punya kuasa penuh di bumi ini. Haleluya. Dengan apa? Dengan kuasanya. Karena dia kudus, maka dia harus membuat kita kudus. Kita tak bercacat celah. Supaya apa? Supaya kita bisa bersama-sama mengerjakan misi Tuhan di muka bumi ini. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Itulah sebabnya dia ngoyo terus. Makanya Anda jangan bosan sama Tuhan. Tuhan, kok aku jatuh lagi? Datang lagi. Karena Tuhan lagi ngoyo terus. Tarik terus, tarik terus, tarik terus. Tapi ingat, kalau terus kau memberontak, sobek baju. Kok ditarik-tarik terus, baju bisa sobek. Haleluya. Lebih baik kita nurut daripada kita bandel.
Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Lebih baik kita nurut daripada bandel. Lebih baik kita nurut daripada memberontak. Lebih baik kita taat daripada melawan. Haleluya. 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 Lebih baik kita taat daripada melawan. Lebih baik kita, haleluya, nurut daripada bandel. Anda mau bandel? Orang bandel itu tidak enak hidupnya, saudara. Orang yang melawan, memberontak, hidupnya tidak enak. Di negara manapun si pemberontak pasti selalu hidupnya tidak enak. Tapi mereka-mereka yang turut kepada aturan pemerintah yang sah, hidupnya tenang, damai, enak. Seperti Risuli Lubis ini, biasa-biasa. Tidak DPO, tidak dicekal, berangkat kemana boleh. Karena saya nurut saja. Sama Yesus juga gitu, nurut saja. Jangan bandel. Nanti kau kena DPO. Jangan melawan. Nanti kena deportasi. Jangan marah. Nanti engkau kena, haleluya, 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 kena batunya, haleluya. Luar biasa jemaat. Anda sudah tahu semua. Luar biasa. Tetapi Tuhan berkata, tidak orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan masuk kerajaannya. Bahkan mereka berkata, aku sudah bernubuat demi namamu, sembuhkan orang sakit demi namamu, aku sudah melakukan itu ini demi namamu. Tapi Tuhan bilang, kau pembuat kejahatan. Kenapa? Bukan karena dia dulu jahat, dia dulu orang baik, makanya punya karunia, dia dulu orang benar. Tapi nggak setia sampai akhir hayat. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Di tahun yang baru, di bulan yang baru, inilah bulan baru. Pertama kali kita berkumpul di sini. Angkat hati roh pikiranmu, dua belah tangan. Hadapkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami memilih untuk taat. Kami memilih untuk nurut. Dan kami tolak kebandelan, melawan, memberontak. Kami tolak dalam nama Yesus. Kami memilih untuk nurut sama Yesus, taat sama Tuhan, tidak memberontak. Apapun yang Tuhan mau kerjakan, kerjakanlah Tuhan di dalam hidup kami. Apapun yang mau Yesus lakukan, lakukanlah Tuhan di dalam hidup kami. Buatlah kami seperti yang kau kehendaki. Kami percaya Tuhan, di dalam Yesus pastilah kami hidup. Di dalam Yesus kami pasti dijagai, dilindungi, dipelihara, sehingga tidak ada yang membahayakan kami, termasuk coronavirus sudah mati di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku melihat ada beberapa orang di Wisma Atlet yang hari ini menonton channel ini. Aku berdoa buat saudara. Dokter mengatakan kau sudah kena COVID. Dan bahkan COVID itu sudah menggerogoti paru-paru. Tapi aku berdoa dari tempat ini, di dalam nama Yesus. Mati kau COVID. Sehat, sehat kau. Terima dengan iman. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara, ada beberapa pejabat kita yang kena COVID. Aku berdoa buat semua pejabat-pejabat di negeri ini yang kena COVID. Dalam nama Yesus, engkau sembuh, engkau sehat, sehat. Bahkan Anies Baswedan sudah sehat dalam nama Yesus. Wakilnya sudah sehat dalam nama Yesus. Bahkan Aagim yang kena COVID sehat dalam nama Yesus. Haleluya. Ustadz Somad yang belum kena sehat dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Habib Rizik sehat dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kami berdoa buat semua, siapapun mereka, bangsa ini yang kena COVID, kami doakan dalam nama sehat, 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 sehat. Jauhlah COVID, jauhlah COVID, jauhlah COVID, jauhlah COVID, jauhlah COVID, jauhlah COVID dari Indonesia. Pergilah kau kemana kek, ke hutan kek, ke laut kek, jangan kau datang-datang ke Indonesia ini. Haleluya, 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 haleluya.
Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya mau saksikan kepada saudara. Tadi awal mula saya khotbah itu, dada saya kayak senang. Tapi ketika saya khotbah, haleluya, haleluya, haleluya. Siapa tahu tadi COVID tapi sudah mati. Kita kan nggak ngerti. Makanya haleluya saja. Percaya saja. Percaya saja. Percaya saja. Haleluya. 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 Saudara mulai haleluya. Jadi gini. Sampai di sini ya, sampai di sini ini. Ya. Ini. Semasuk angin apapun saudara. Makanya saya dada saya nggak suka dikrik. Istri saya bilang krik nggak. Saya cuma haleluya. 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 Itu untuk dada. Kalau untuk pinggang saya belum ada pengetahuan. Untuk dada. Haleluya. 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 Makanya saudara, wanita-wanita di sini lihat, kalau jalan memang mereka lemah gemulai, tapi kalau bicara mereka kayak singa, ya udah. Itu hebatnya wanita-wanita di sini. Itu akan mengalahkan COVID di luar sana. Tapi ingat, jalan tetap harus lemah gemulai. Haleluya. Haleluya. Ayo. Haleluya. Saudara, saya lihat beberapa orang Chinese itu biasanya orangnya agak-agak sedikit takut, menganggap dia mungkin warga negara kelas 2. Tetapi ketika di metanoia, lihat ini, beberapa orang Chinese ini udah kayak orang Batak. Haleluya, 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 gak takut lagi, mereka berani. Bahkan mau ditodong pun dia bilang haleluya. Iya, kalau di lampu merah itu dilihat mata sipit, haleluya. Amin. Haleluya. Makanya saudara, haleluya. Itu adalah sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Sorak-sorai kekalahan. Haleluya. Haleluya. Jangan. Haleluya. Sampai di dada ini ngek. Tahu ngek? Aku sulit bahasa Indonesianya. Ngek lah. Saudara, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami memilih untuk taat, untuk nurut. Kami tolak segala kebandalan, segala perbuatan yang tidak nurut kepada Tuhan. Kami tolak dalam nama Yesus. Kami mau nurut, kami mau taat, kami percaya di dalam Yesus kami dijagai, dilindungi, dipelihara di dalam Yesus. Kami percaya diberkati, dan kami yakin Yesus masa depan kami, Yesus kekayaan kami, Yesus harta kami, Yesus kepastian kami. Tidak mungkin kami telantar, tidak mungkin kami melarat, tidak mungkin kami menjadi pengemis, karena kami anak Yesus, anak Raja di atas segala raja. Kami pasti dipelihara. Haleluya. Haleluya. Saudara, mari yang mau memberi bagi pekerjaan Tuhan, angkat tangan kanan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami tidak punya apa-apa, tapi kami punya Yesus. Oleh sebab itu kami bisa mengembalikan apa yang patut kami kembalikan. Kuduskan Tuhan, di lain waktu kami akan